Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan hadir di kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema. Tentu saja bisa Anda dengarkan baik itu melalui 99,6 FM maupun juga melalui channel YouTube kami. Nah, sahabat Almarkas, dalam upaya memberantas kawasan kumuh di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar melakukan penataan ulang terhadap kawasan kumuh di beberapa kecamatan. Kawasan tersebut juga akan menjadi percontohan titik-titik kawasan kumuh yang lain. Dan tema kita pada kesempatan hari ini yaitu menghijaukan kawasan kumuh. Telah hadir narasumber saya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, Bapak Mahyudin. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, lama baru bertemu kembali Pak Ya, Kadis. Alhamdulillah. Sehat Pak alhamdulillah. Kadis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Kadis, kalau kita berbicara soal kawasan kumuh di Kota Makassar, yang mungkin kita bisa lihat sendiri bahwa ada titik-titik Ya, tertentu di kawasan Kota Makassar soal wilayah perkumuhan. ya, Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Kadis. ya. Perlu kami sampaikan bahwa kawasan kumuh di Kota Makassar itu ada sekitar 20 titik. 20-an kawasan. Mhm. Tetapi yang menjadi prioritas itu ada 6 Ada kawasan yang 6 menjadi kawasan. prioritas. Ya, Antara yang lain kawasan apa? Pampang, mhm. kawasan bantaran Kanal Jongaya, Jongaya. Mhm. kawasan Ya. ada beberapa Mhm. dari 20 itu, Ya. kawasan Das Jenek Berang, Iya. bantaran Kanal Jongaya, kawasan Pelabuhan Baru, Iya. kawasan bantaran Kanal Penampu, Mhm. kawasan konservasi daerah aliran sungai Tallo, Iya. dan kawasan Pulau Terpadu. Mhm Nah, ini mhm. yang menjadi prioritas untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar. Iya. Dan untuk Dinas Perumahan Mhm. ya di tahun 2023 kemarin Iya. ya kami sudah mengadakan penataan di kawasan kumuh Mhm. bantaran Kanal Jongaya yang berada di sekitar Kelurahan Bontoranu. Bontorano, Ya, di iya. area Bontoranu. Di kelurahan itu kami menata kawasan kumuh bukan cuma pelibatan dari Dinas Perumahan, Mhm mhm. tapi seluruh stakeholder yang terkait dengan penataan kawasan ini kami libatkan. Iya. Contohnya dari Dinas PU, Iya. dari Dinas Lingkungan Hidup, Mhm. dari Dinas Perhubungan, Iya. dan beberapa lembaga-lembaga lain yang ikut terlibat dalam apa, Penataan. penataan dari Mhm. kawasan kumuh ini. Salah satunya juga adalah Badan Amil Zakat Amil Kota zakat. Makassar. Basnas ya? Iya, Basnas Kota Mhm. Makassar. Terlibat juga dalam penataan kawasan kumuh. Kalau boleh tahu Pak Kadis, ini melihat 6 tadi kan, 6 Iya. titik yang ada di Kota Makassar, itu, seperti apa sebenarnya kawasan kumuh dan fenomena yang ada di Kota Makassar sendiri? Fenomena yang terjadi di Kota Makassar dengan ada kawasan kumuh tentunya yang terlintas di pikiran kita pertama ketidakaturan Mhm. dari wilayah tersebut, Ya. yang kedua eh, sanitasi atau Mhm. lingkungan yang ada di wilayah tersebut kurang memadai, Iya. yang ketiga sarana dan prasarana dari lingkungan tersebut Lingkungan. kurang mendukung, Mhm. nah, yang keempat kondisi masyarakat baik dari sisi ekonomi Iya. ya maupun dari sisi pendidikan Mhm. ya yang berada di kawasan kumuh tersebut. Mmm. Nah, ini semua yang menjadi bahwa bagaimana kita menata kawasan kumuh ini menjadi lebih baik. Iya iya. Iya, Proses yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri, Pak Kadis, iya, untuk menata, kawasan kumuh ini agar menjadi wilayah percontohan. Tapi kan kita lihat bahwa kenapa selalu, sosialnya itu ada di ini ya, di perkotaan iya, untuk wilayah kumuh, iya, dan apakah ini didominan oleh warga pendatang? iya. Ya. Dalam hal penataan kumuh di Kota Makassar, tentunya pemerintah Kota Makassar selalu mengedepankan bagaimana kawasan kumuh itu menjadi lebih nyaman. Ya ya. Salah satu konsep yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar adalah konsep penataan lorong, Oke. yang dalam hal ini kita kenal dengan konsep lorong Lorong wisata. wisata, iya. Nah, sebenarnya konsep lorong wisata ini adalah konsep bagaimana mengubah kawasan itu menjadi lebih baik. Mhm. Yang kedua juga mengubah kawasan kumuh itu yang mana kondisi masyarakatnya dari ekonominya Di bawah. di bawah Heeh. bisa naik
sedikit atau bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Mhm. Dengan adanya konsep lorong wisata ini. Karena di dalam konsep lorong wisata ini ditawarkan adalah bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan lingkungannya, Mhm. didukung oleh pemerintah, dalamnya pemerintah kota beserta, para SKPD-nya. Iya. Yang kedua meningkatkan kesejahteraannya atau ekonominya bagaimana mendukung masyarakat yang ada dalam lorong wisata untuk mengembangkan produk-produk yang mereka, bisa Bisa. buat. Oh, Ya, mhm bisa mhm. buat. Kalau produk UMKM, tentu mereka bisa membuat, apa, makanan ringan, Ringan, iya ya, betul. mereka seperti kacang Mhm. atau kerupuk-kerupuk, Iya, nah tentunya akan dibina oleh, Dinas Koperasi dan koperasi. UMKM. Nah, terus ada juga kelompok-kelompok wanita tani atau kelompok tani yang berada di dalam lorong wisata tersebut, ya bagaimana bisa memanfaatkan Mhm. space yang ada, Iya. walaupun mungkin kalau kita lihat kawasan kumuh kan Mhm. hampir tidak ada lagi lahan kosong. Iya iya, Ya, sudah padat sudah padat, sudah penuh ya? rata-rata penuh dengan, Mhm. bangunan, Mhm. ya, yang tidak teratur. Iya. Nah, bagaimana, kita bisa meningkatkan masyarakat keinginan apa, untuk, gerakan bisa terus menanam di situ. Mhm. Nah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas, Pertanian dan Perikanan membuat mereka bisa menanam di, polybag, Mmm. mereka bisa menanam di pot-pot, Iya. mereka bisa menanam secara sistem hidroponik, Mhm. itu yang dikembangkan. Nah, Mmm. sehingga dari hasil, tanaman mereka ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Oh. Terus juga kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam hal bagaimana, mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik, Iya. ya, tentunya, saya sampaikan awal tadi, Mhm. keterlibatan seluruh stakeholder. Berarti Iya, ada kolaborasi pelibatan, Pak iya, ada Kadis ya? kolaborasi. Oke. Tahun kemarin di 2023 yang saya jelaskan di Bontoran itu Mhm. bantuan dari Kementerian PUPR, Mhm. dan, beberapa, stakeholder terkait sehingga kawasan di sana alhamdulillah dari Iya. kawasan yang kumuh Kumuh sekali. kumuh, Mhm. alhamdulillah sekarang ini sudah ada perubahan. Iya. Ini di 2025 untuk 2024 kami mengusulkan Pampang, Iya. akan kami insyaallah semua disetujui di Kementerian Mhm. PUPR, Iya. proposal kami sehingga Pampang itu bisa kami, tata Tata, iya. lagi lebih baik sehingga masyarakat di sana lebih sejahtera hidupnya dan Mhm. lebih lebih, baik hidupnya Mhm. dari segi lingkungan. Iya. Iya, Penataan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan untuk wilayah kawasan kumuh ini kan sudah dilakukan Pak Kadis ya, iya, dan ada 6 titik tadi yang sempat Pak Kadis katakan dan satu titik ini prosesnya sudah berjalan. iya, Proses yang dilakukan dalam hal ini pendekatan Pak Kadis, iya, pendekatan karena kita tahu wilayah kumuh ini agak susah untuk didekati, pendekatan proses apa yang dilakukan oleh, Dinas Perumahan pada warga sendiri karena, perlu pendekatan yang ya sangat persuasif iya. Pak Kadis, silahkan. Iya, tentunya memang pendekatan Ya. terhadap bagaimana, membina Mhm atau mhm. memperbaiki, menata kembali kawasan kumuh itu kan banyak yang perlu kita ubah. Iya, Yang pertama tentu pola pikir masyarakat dulu yang diubah, betul. itu yang paling berat, Iya. pola pikir masyarakat. Mhm. Ah, dari pola pikir masyarakat itu yang perlu kami ubah itu bagaimana mereka kalau kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bagaimana Mhm. mereka bisa tinggal di tempat tempat yang layak. Layak ya. Nah, tentunya kami melihat rumahnya dulu. Ya, Mmm. bagaimana rumahnya. Karena konsep dari, orang berpikir itu berdasarkan ruang. Ruang iya Ya, betul. bagus ruangnya, Mhm. pemikirannya pasti bagus. Nah, maka bera ber be berdampak dari situ kami, membuat suatu kegiatan namanya, penataan rumah tidak layak huni. Mmm. Ya, atau biasa orang kenal dengan bedah rumah. Beda rumah, ya Iya, betul. dari bedah rumah ini tentunya kan kalau di kawasan kumuh itu tidak semua masyarakatnya, eee, berada di ekonomi, Menengah di bawah atas, menengah iya. atas dan dari Menengah bawah. di bawah semua. Ya Mhm. pasti bervariasi, Iya ya. Nah, kita melihat rumahnya kalau memang rumahnya layak huni, nah iya. tentu kita tidak ada intervensi untuk menata dan Menata. membenahi. Nah, tetapi kalau rumahnya perlu dibenahi, ya kami membuat klaster-klasternya. Ada namanya, eee eee, rehab, cuma rehab ringan, Iya. nah ada yang berat, ada Mhm. sampai bangun baru, Mmm. ya. Dan ini semua dirapatkan Oke. di masyarakat yang berada di kawasan itu. Jadi Ya, pendapat masyarakat juga ya pendapat dimintai? dimintai, Oke. terus kami, pelibatan RT RW setempat, ini warga yang sudah kami data, bagaimana Mhm. apakah layak
untuk memperoleh bantuan bedah rumah atau tidak. Mhm. Nah, dari itu kami juga meminta Iya. partisipasi dari masyarakat yang memiliki rumah ini, Oh, ya. Paling tidak partisipasi masyarakat yang memiliki dan memperoleh bantuan bedah rumah ini, partisipasinya adalah bentuk tenaga, tenaga, iya. Karena kami cuma mempersiapkan bahan. bahan. Oh, Bahan saja mereka harus bentuk, partisipasi mereka ada atau gotong royong ya ya? Mhm. ya ada, Kerjasama. kerjasama dalam bentuk hal tukang mereka harus siapkan, Mmm, ya. Supaya kenapa kami buat seperti itu, supaya mereka memiliki apa, rasa bahwa yang kami buat ini untuk kami nikmati sendiri. sendiri. Ya, pemerintah cuma memfasilitasi. Iya. Tentunya mereka membuat sesuai dengan apa yang sudah Mhm. kami bina dan kami Mhm. arahkan, Mhm. seperti itu. Ada tidak, tadi kan sempat Pak Kadis katakan ada standar atau klaster-klaster tertentu bagi, rumah yang ditata, yang dibina, ataupun juga yang istilahnya bedah rumah Pak Iya. Kadis, Ya, kalau di Makassar sendiri? tentunya kan standar kita ini mengacu kepada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Oke. Iya, yang mana standar baik itu dari segi standar bahan, Mhm. rumah yang digunakan Mhm. dengan standar-standar bahwa itu termasuk standar rumah sehat. Oke. Tentunya yang menjadi standar adalah bagaimana itu menjadi rumah nyaman ditempati dan Mhm. menjadi rumah sehat Rumah bagi sehat. masyarakat. Iya, Seperti itu. itu Nah, standarnya. kalau tadi 6 titik, nah sekarang akan masuk ke 5 titik lagi Pak Kadis. Iya, Berarti, 1 dari 6 titik ini, satu yang sudah terselesaikan ya Pak Kadis? iya. Sudah Eee, rampung atau dari satu titik ini kami katakan kalau dibilang terselesaikan, belum juga? belum juga. Oke. Karena tentunya ada beberapa hal yang harus kami benahi. Mhm. Ya, dari hasil evaluasi kemarin ada Iya. beberapa yang kami minta. Mhm. Tentunya seperti lampu jalan yang ada di kawasan Bontoranu Iya. itu kami masih minta ke Dinas Perhubungan untuk Perhubungan. membenahi lampu jalannya. Yang kedua juga kami minta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Iya. agar, di kawasan Bontoranu lebih hijau, Oke. dengan diadakan penghijauan, apakah penanaman pohon Mhm. di sepanjang, kawasan Kawasan itu, atau jalan itu. ya. Iya. Yang ketiga kami juga meminta kepada kami meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, ya, bagaimana ada pembinaan Mmm. masyarakat terhadap pengelolaan Pengelolaan sampah. sampah. Ya, Mhm. pengelolaan sampah. Karena kan yang menjadi kumuh di kawasan Montoranu kemarin itu karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Mhm. Iya. Karena kan ada kanal di situ mereka langsung saja membuang di Buang kanal. sampah, Ah, ya. ini edukasi-edukasi inilah yang sementara Mhm. dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup di, kawasan Kawasan Bontoranu. Bontoranu. Iya. Total ada berapa rumah Pak Kadis di Bontoranu yang saat ini sudah dilakukan pembenahan? Total, rumah yang ada di Bontoran yang sudah kami lakukan pembangunan kalau saya tidak salah kurang lebih 150-an, 150? 150-an rumah. Itu, ada apa, prosesnya 1 tahun Pak Kadis atau Dalam 1 tahun oh dalam 1 tahun? dalam 1 tahun harus benar. Berarti satu kali kerja ini Iya, oh begitu, iya. berarti Jadi ada beberapa rumah yang mhm. yang yang mungkin, dindingnya yang harus ditambah, Mmm. ada juga rumah yang Lantainya. lantainya, ada juga rumah yang mulai dari bawah langsung kita bangun. Oh. Nah, seperti itu jalannya. Oh ya. Nah, ini rata-rata yang, di wilayah kawasan kumuh itu, apakah dia warga pendatang Pak Kadis atau warga memang yang menetap? Karena kan kita di dalam kepala saya Nah, mungkin juga di dalam apa, pendengar maupun juga yang nonton ini kan berpikir bahwa, yang membuat kumuh itu Kota Makassar ya warga pendatang, ya iya. takutnya warga urban gitu Pak Kadis, Enggak. silakan. Perlu kami sampaikan Iya. kembali, masyarakat yang kami beri bantuan terhadap, rumah tidak penataan rumah tidak layak huni ini Iya. adalah masyarakat yang memiliki alas hak Oh, di oke. lokasi tersebut. Mhm. Berarti kalau memiliki alas hak berarti Tinggal mereka warga-warga. memiliki ya warga yang ada di situ. Mhm. Yang kedua, kalau memang mereka belum memiliki alas hak di lokasi tersebut, Iya. kami memfasilitasi kepada Badan Pertanahan Nasional Mhm. untuk bagaimana, lahan yang mereka miliki ini disertifikatkan, Menjadi hak milik. hak milik dan Mhm. disertifikatkan. Mhm. Tentunya proses menjadi hak milik kan ada prosesnya. Ya, Ya, betul. apakah mereka membeli lokasi itu, Mhm. bukan saja lo datang Daerah. dari daerah langsung tinggal di Tinggal, situ, ya. langsung dibuatkan sertifikat, tidak. Mhm. Harus ada proses. Ada Mhm. prosesnya bahwa mereka tinggal itu memang lahan yang mereka tempati atau Iya. tinggal adalah lahan milik milik mereka. Mhm. Mhm. Hanya mungkin belum bersertifikat. Iya. Ya, jadi kita
kita menggandeng juga Badan Pertanahan untuk mereka mensertifikatkan. Karena di dalam di Badan Pertahanan juga kan ada program Ya, untuk, sertifikat sertifikat itu gratis. ya, Mhm, untuk masyarakat miskin. Itu betul. yang kami tarik sehingga itu bisa berjalan. Oh, jadi ini ada kolaborasi dari Dinas Pertanahan, Iya, terus juga Dinas, apa, PU, PU, ya, Ketapang ya, Tapang, dan juga Dinas Perikanan Pak Kades. perikanan, Nah, lingkungan hidup, mhm, perhubungan, iya. ya semua terlibat. Semua terlibat. Iya, Wah, ini kolaborasi yang cukup, iya, apik ya Pak Kadis, karena kita tahu bahwa kawasan kumuh itu memang selalu ada di perkotaan. iya, Ini menjadi salah satu fenomena sebenarnya di kota-kota besar iya, termasuk Kota Makassar sendiri. Nah, upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri Pak Kadis untuk lebih menghijaukan wilayah kawasan kumuh tadi selain selain melakukan penataan dan ada di 6 titik, di 6 titik lokasi, sekarang berfokus lagi ke titik yang lain. iya. Ya, ini seperti apa Pak Kadis? Ya, upaya dari pemerintah kota untuk menghijaukan kawasan kumuh tentunya, prosesnya itu bukan seperti bahwa kita menanam pohon di dalam lorong, Iya iya, tidak. iya. Tetapi kita mensiasati Mhm, bagaimana masyarakat bisa terus menanam. Itu saya mhm. sampaikan di awal tadi bahwa, eee, pelibatan masyarakat terkait gerakan terus menanam ini ada. Ada, oke. Mereka menanam sayur, Mhm, mereka menanam, cabe, mhm, mereka menanam, tanam yang ada dalam hidroponik. Ini mhm, kan bentuk-bentuk bagaimana bisa menghijaukan. mhm. Mereka juga menata lingkungannya dengan menanam, bunga-bunga di pot Mhm. itu kami arahkan, ya. Oh, Nah, jadi begitu. lingkungannya menjadi lebih cantik dan lebih asri kelihatan, Mmm, iya. itu pendampingannya berapa lama Pak Gadis? Pendampingannya itu untuk kawasan Bontoranu dari 2022, 23 sampai sekarang kami masih dampingi. Oh, masih Iya, mendampingi, jadi malah tidak malah dilepas iya begitu tidak saja lepas ya? malah Oke. kemarin, kami kolaborasi dengan dinas, pemadam kebakaran, Mhm? ya, memberikan bantuan APAR. Oh, Alat alat pemadam, pemadam api ringan iya, yang ditempatkan di rumah para ketua RW, mhm, para ketua RW dan ketua RT, mhm. dan kami edukasi cara penggunaannya. Oh, Nah, jadi gitu. untuk Meminimalisir, meminimalisir iya, apabila terjadi kebakaran mhm, bisa segera cepat ditangani. tangani, Ya melalui oh, APAR itu dulu. mhm Sebelum mhm. menjadi besar kan Iya iya, api kan betul, kebiasa nggak mungkin langsung besar. besar ya, Dia kecil dulu mhm, sebelum dia membesar, iya, ya ada antisipasi ya? ada antisipasi dengan Mhm, kami menempatkan, dinas pemadam kebakaran menempatkan APAR iya, di rumah ketua RT, ketua RW itu yang ada mitigasi di awal kawasan di kawasan ya? kawasan kumuh Oh, tersebut. Iya, berarti ini kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar ini memang kawasan yang padat penduduk Pak Kadis ya? iya, Nah ini kalau boleh tahu nih Pak Kadis, bagaimana wilayah-wilayah yang ada di daerah irigasi ini iya. kalau kita boleh tahu nih? Mhm, Ya, yang daerah-daerah irigasi itu, iya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kawasan, daerah aliran Sungai Tallo, betul, itu kan masuk dengan kawasan kumuh. kawasan kumuh ya? Ya, tentunya, kami dalam hal bagaimana menata Sungai Tallo ini, Mhm, Das Tallo ini, kami berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait. iya, Tentunya dengan, Balai Besar Sungai, mhm, ya bagaimana pembenahannya, iya, terus tentunya juga dengan, masyarakat yang ada di sekitar di sana situ, ya? eee, tokoh masyarakatnya, Mhm, RT, RW-nya, mhm, lurahnya, mhm, itu bentuk bahwa, langkah awal untuk pembenahan ini seperti apa. oke. Iya, Jadi pendekatan juga dilakukan iya, agar masyarakat juga memahami bahwa seperti ini fungsi dan fungsi. prosesnya Iya, ketika akan dialihkan, ya iya, dialih fungsikan alih dalam fungsi, alih fungsikan dan juga ditata lebih ditata lebih bagus. bagus, iya, Karena kita tahu bahwa daerah kawasan kumuh itu kan yang ada di perkotaan terkhusus di Kota Makassar ini memang banyak Pak mhm, Kadis, apalagi di daerah-daerah padat penduduk. iya, Nah ini juga yang perlu dicerahkan oleh iya, pendengar dan juga, penonton kita bahwa, upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah kota saat ini seperti ini, iya. ya. Kami contohkan kembali bahwa Iya, contoh seperti di, kawasan kumuh yang kami, baru tata ini iya, Bontoranu, iya, ya, di sana kan, eee, akses iya. untuk menuju lokasi tersebut sebelumnya itu kendaraan tidak boleh bisa masuk, roda 4, Oh, iya iya iya. kendaraan Oh, roda 4, berarti hanya kendaraan roda 2 yang roda bisa 2 yang masuk? boleh masuk di kawasan itu. Mhm, Nah, setelah kami setelah, dinas perumahan, iya, bagaimana, menata, mhm, lokasi tersebut, iya, akhirnya terbangun jalan yang kurang lebih lebarnya 6 meter, 6 meter. 6 meter. Mhm, Jalan 6 meter ini tentunya
bukan terbangun sebegitu saja. Iya 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 iya. Ada lahan-lahan warga Terambil? yang terambil. Ah, Tentunya terambil lahan warga ini untuk bagaimana segera, segera merealisasikan mhm. jalan ini tentunya, bukan, ndak Main sulap Pak iya Kades main ya? sulap. Kita juga tidak Iya, bisa langsung membayar masyarakat mhm. karena tentunya kalau ada pembebasan dianggarkan Oh, lagi. iya iya. Nah, maka pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, Mhm. masyarakat itu bisa, ya Oh, iya. bisa bisa apa namanya, bisa Menerima menerima dengan memberikan sedikit memberikan sedikit lahannya, space-nya ya lahannya. bentuk-bentuk kompensasi. Kami memberikan beberapa kompensasi. Mhm, Kompensasinya salah satu bedah rumah kami, mhm mhm. rumahnya mereka kami kembali tata. Iya, Yang kedua, alas hak kepemilikan, oke. ya kami kami fasilitasi sehingga mereka memiliki sertifikat. Mhm. Itu bentuk-bentuk kompensasi dari pemerintah. Nah, sehingga Heeh. mereka merasa, bahwa, "Oh, masa pemerintah bantu Iya, kita, kita tidak bantu ya. jalanan yang notabene bukan untuk kepentingan pemerintah, Mhm, memang ada tapi tidak besar di mhm, situ, lebih besar kepentingan masyarakat, iya. akhirnya mereka berikan. Nah, yang Mmm, dulunya roda 4 tidak bisa masuk, sekarang sampai sudah bisa. sekarang sudah tembus. Nah, ini perlu pencerahan Iya Pak Kadis, karena jangan sampai masyarakat berpikir bahwa, eee, hak kami diambil ya, iya tapi kami tidak mendapatkan kompensasi iya gitu. Ternyata ada kompensasi, ada imbal balik ya, apa yang diberikan pemerintah, masyarakat juga ternyata merespon cukup baik. iya Ya, ini ternyata juga harus harus dipikirkan dan mungkin kalau di wilayah kita terkhusus untuk daerah DAS ini Pak Kadis, kan ini juga menjadi salah satu, perhatian dari pihak mhm, pemerintah bahwa wilayah DAS itu daerah irigasi juga memang harus ditata iya karena kita tahu bahwa itu daerah padat penduduk dan, banyak rumah-rumah warga yang tidak difasilitasi dengan MCK. Nah, iya, ini juga menjadi perhatian dari mhm, Dinas Perumahan, Pak iya Kadis. Ya, iya. Tentunya, yang hal-hal seperti ini, ya, ya dalam penataan kawasan ini, semua yang menjadi fasilitas umum, umum atau mhm, fasilitas, untuk kehidupan masyarakat iya, ini kami benahi. mhm, Bukan cuma jalanan, mhm, ya ya, instalasi pengolahan air dari limbah, limbah, iya, mhm. IPAL itu kami buatkan IPAL komunal. Oh, oke, Ya, IPAL komunal. Jadi mereka lagi tidak menggunakan septic septic tank, tank yang ada mhm, di atau membuang, yang ditanam gitu ya ya? ditanam atau Mhm. mereka membuat, apa namanya, ya kalau kami istilahkan itu, helikopter. Iya betul, saya Helikopter di paham. pinggiran Iya sungai. betul. Itu istilahnya, helikopter. Kami Iya, ndak sarankan lagi, mhm, malah kami larang. mhm Nah, mhm, bentuknya kami fasilitasi iya. dengan sambungan ke masing-masing rumah IPAL, untuk IPAL. oke Ya, untuk oke. IPAL dan itu ada, dari IPAL itu, peran dari Dinas PU, PU Kota Makassar untuk iya. membuatkan IPAL Oh, komunal, IPAL komunal IPAL berarti komunal. gabung di situ Pak Iya, Kadis ya? dan ini pembangunannya ini bukan bahwa Dinas PU yang membangun menggunakan pihak ketiga atau kontraktor, Mhm mhm. tetapi membuat kelompok swadaya masyarakat. Oh, Masyarakat yang ada di pelibatan situ, masyarakat. pelibatan Oke masyarakat di situ oke yang membangun. oke. Tukangnya yang kerja, Mhm, yang, yang menggali, menggali apa semua, oke. masyarakat yang di situ yang kerja. Jadi pemerintah hanya mempersiapkan fasilitas, Fasilitas, jadi ya, masyarakat gotong gotong royong untuk royong memang ya, kerjasama. iya, Oke, begitu. ini pelibatan yang cukup bagus Pak Iya, Kadis. Nah, target Pak Kadis dari pemerintah kota, untuk kawasan kumuh, ini kan PR-nya masih banyak Pak banyak, Kadis, iya. masih Ah, banyak untuk, tahun mhm, 2024 menuju ke 2025, iya. ya Target kami di 2025 ini ya, bagaimana, kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar itu berkurang, ya. ya. Untuk langkah awal ini kami, sementara persiapkan kawasan Pampang. Oh, kawasan Ya, Pampang, kawasan oke. Pampang yang berada di belakang, UMI, Umi, iya betul. ya, belakang UMI, itu sementara kami, sampaikan tadi buat Mhm, proposalnya untuk bagaimana penataan untuk kawasan Pampang ini bisa iya iya. segera terrealisasi. Iya Ini lagi proses Pak Kadis, bentuk proses yang akan dilakukan Pak Kadis? iya untuk Komunikasi kan tadi ya, sudah nah, dilakukan, sudah ada komunikasi timbal balik mhm, antara pemerintah dengan warga gitu. iya, prosesnya kan kami sudah ada rapat, pemerintah kelurahan juga sudah mengadakan rapat dengan warga, Mhm, kami juga sudah mengundang beberapa stakeholder iya, yang terlibat untuk hadir rapat internal kami, mhm, sudah juga dibahas di tingkat kota, kota ya, tinggal kami menunggu dari, kementerian semoga mhm. ini disetujui. Iya Berarti untuk warga yang tinggal daerah Pampang ya, iya, kita berdoa Mi. ya berdoa mudah-mudahan Iya, bisa terselesaikan di tahun betul, 2025 karena ini menjadi target target, dari
pemerintah Kota Kota Makassar. Makassar karena setelah Bontoranu, Iya, selesai, ini belum selesai sebenarnya tapi, iya, ada tahap ada tahap berikutnya berikutnya. Ah, ada lagi target yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Target untuk di wilayah Pampang, Pak, berapa rumah? Kalau tadi kan di Bontoranu 150 ya, Pak, iya, ya? kalau Oke. di wilayah Pampang ini agak lebih besar, Oke. ya kawasannya karena dia kurang lebih 1,1 sampai 2 hektar lah luas. Lahannya, Kalau Pak, ya? iya, luas Oke. kawasannya ini mungkin lebih lebih besar. Lebih besar lagi. Iya, lebih besar. Mhm. Mungkin sekitar 200-an sampai 300-an rumah. Yang Mmm. ya apa Kak, untuk pembenahan rumahnya itu ya Iya. agak banyak Mhm. ya, agak banyak. Iya. Ini sampai sekitar 200-an rumah. 200-an. Iya, Oh, oke oke. Baik, kita sedikit nyentil soal fasum-fasus Pak Kadis, iya, PSU. Ini seperti apa nih Pak Kadis? Karena setahu saya masih banyak developer-developer yang belum menyerahkan, hak pada pemerintah iya. gitu. Ya, terima kasih kembali, karena memang salah satu, Target juga. target juga dan Iya, kewenangan kami untuk bagaimana fasilitas, umum dan PSU khusus. itu diserahkan oleh developer itu Mhm. kewenangan kami yang untuk mengarahkan developer. Iya. Alhamdulillah di awal, di bulan Juni kemarin Mhm. itu sudah ada 20 developer Developer ya. yang menyerahkan PSU-nya Mhm. dengan, total luas kurang lebih 150 meter, Meter persegi. 150.000 Iya, meter persegi persegi. dengan total aset kurang lebih 319 miliar. Mmm. Ya, ya. Ini sudah diserahkan dan ada beberapa tersebar di Kota Makassar. Masuk. Ah, target kami di 2024 Mhm. ini, Iya. target kami untuk bagaimana, 60 perumahan Iya. bisa terselesaikan. Mhm. Insyaallah bulan Agustus ini, ada lagi sekitar 22, 24, ya 24 24, developer. developer Mhm. akan menyerahkan, PSU-nya. Mhm. Langkah-langkah yang kami buat, Iya. ya, tentunya kan kami menghimbau dulu secara Iya betul. Mhm. persuasif, kami himbau kepada developer Bersurat, apabila iya. sudah selesai mereka, mengembangkan kawasan yang mereka bangun, Mhm. sudah tidak ada lagi, Iya. segeralah serahkan ke pemerintah. Ya, Ya, oke. karena kalau mereka tidak serahkan tentunya pemeliharaannya kan masih tanggung jawab mereka. Iya betul. Dibebankan ke Dibebankan mereka. mereka. Mhm. Pembayaran pajaknya juga Iya. masih dibebankan kepada mereka. Mhm. Tetapi kalau sudah diserahkan kepada pemerintah, Iya. otomatis dalam hal pemeliharaan, Mhm. ya, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah. Nah, dan, kami juga pemerintah tidak bisa, membangun, Iya. segala bentuk Bantuan, berikan bantuan, bantuan yang ya? memberikan bantuan, Mhm. baik itu membangun tamannya, Iya. fasilitas umumnya, Mhm. membangun jalannya, membangun, drainasenya, Iya. membenahi drainasenya, kalau belum diserahkan kepada pemerintah kota. Nah, Mmm. maka dari kami menghimbau. Yang Iya. kedua, apabila kami sudah menghimbau Iya. kepada developer dan masih belum ada, Mhm. belum ada, gerakan, Iya. ya, atau masih tidur istilahnya, Mhm. nah kami pasangkan spanduk. Oh, dikasih surat cinta yang Iya, lebih besar kami Pak Kadis. pasangkan spanduk di perumahannya, Iya. di situ tertulis bahwa perumahan ini belum menyerahkan Mmm. Betul. fasilitas, sarana, dan utilitas umumnya Mhm. kepada pemerintah kota. Nah, Oh. kenapa kami pasangkan? Nah, supaya bukan cuma kami yang, membangunkan Mhm developer, mhm. bukan cuma kami, masyarakat yang tinggal di perumahan itu juga bisa Iya. membangunkan developer, "Serah kami, Iya iya. kenapa belum diserahkan?" Betul Nah, betul bisa betul. dan ini dampaknya ada beberapa karena, kegiatan ada pemasangan ini meningkat, ya Mmm. memang kalau kita melihat, jumlah perumahan di Kota Makassar ini Iya. dengan yang menyerahkan PSU-nya masih Kecil Pak masih Kadis kecil ya? sekali. Ya, Mmm, iya iya. jumlah perumahan itu ada kurang lebih 900-an. Wah, di kota khusus di Kota Khusus Makassar? Kota Makassar. Oke oke. 900 perumahan, yang menyerahkan itu baru kurang lebih sekitar 130 sampai 140 perumahan. Masih ada 800 lebih ya Pak Iya, Kadis, yang 700 belum lebih ya? menyerahkan. Mhm mhm. Nah, yang ketiga juga, nah, kalau memang sudah tidak bisa untuk menyerahkan, kami melihat kembali Mhm. perumahan yang mana yang belum diserahkan. Mmm. Ya, kami melihat, oh, ternyata ada beberapa perumahan yang Iya. tidak diserahkan, itu kenapa? Karena pertama developernya sudah tidak ada. Oke. Perusahaannya sudah bangkrut, Mhm. pailit. Mmm, iya iya iya. Iya. Untuk ndak ada lagi mau menyerahkan. Mhm. Nah, maka dari itu pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2023. Iya. Perda ini mengatur terkait dengan bagaimana mekanisme penyerahan Mhm.
PSU itu bisa melalui masyarakat. Masyarakat, berarti Ya, masyarakat ikut masyarakat yang bertantangan? ada di dalam kompleks itu bisa menyerahkan kepada pemerintah. Oke Ya, oke, bisa menyerahkan kepada pemerintah dengan tentunya ada beberapa proses yang harus mhm, mereka, lalui. lalui, Ya itu. mhm, Itu proses-prosesnya. Dan ada beberapa perumahan yang sudah diserahkan oleh masyarakat dan sudah terselesaikan. mmm, Masyarakat yang diserahkan karena developer sudah tidak iya, ada. mhm, Nah, ada juga ada juga beberapa yang kami buat iya, ya, semacam inovasi mhm, ya, untuk memudahkan developer menyerahkan PSU-nya PSU-nya, ya, kami membuat sebuah, aplikasi sebenarnya bukan aplikasi ini karena cuma bisa bukan aplikasi lewat handphone. iya, Mereka bisa apa, upload, meng-upload, iya, melihat informasi iya, di, website mmm, yang website, mungkin Sigap sistem atau caranya PSU ya, caranya. mhm, Dan mereka bisa mengupload berkas-berkas apa yang ada dalam situ. Jadi oh oke, developer yang ingin menyerahkan pakai saja itu, aplikasi itu. mhm, Ya, upload berkasnya, mhm, kami siapkan, permohonannya dalam, situ, iya, upload berkasnya, setelah upload berkasnya, tentunya kami verifikasi di kantor, setelah verifikasi di kantor, berkasnya lengkap, kami mhm, turun verifikasi lapangan. Nah, seperti itu iya, ya, karena kan kenapa, kami verifikasi lapangan, karena kami melihat set plan awal dengan yang terjadi di lapangan apakah sesuai atau tidak. oh, Ya, kan sebelum membangun kan iya, ada satu ya, ada set plan-nya, di iya, sini jalanan, di sini taman, mhm, sini, rumah ibadah. iya, Nah, itu kami kembalikan kepada posisi sebelum diserahkan. mmm, Kalau memang sesuai, ya tentu, tidak akan jadi tidak ada masalah. masalah, Tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka kami meminta kepada developer untuk menyesuaikan. sesuai Ya, dengan gambar set dengan gambar, plan-nya ya. ya, Seumpamanya kurang, mhm, tambahkan. iya iya Ya, iya, tambahkan, di mana tambahannya. Ya, iya. seperti itu. Biasanya tidak sesuai dengan, fakta ya, Iya tidak gambar tidak sesuai kenyataan iya, juga Pak Kadis. Biasanya juga orang apa, kita sebagai, masyarakat awam yang membeli rumah tahunya saja bahwa kita beli rumah nih, rumah dengan bangunan seperti ini, lengkap fasilitasnya, tapi mhm, ujung-ujung ternyata, tidak lengkap di dalam fasilitas. iya, Itu menjadi salah satu hak dari warga yang warga. tinggal di dalam situ ya, Iya menjadi seperti fasilitas taman, iya, terus, rumah rumah ibadah, itu ibadah, sudah menjadi heeh, salah satu syarat untuk sarah. pembangunan Iya, perumahan. perumahan, iya. Mhm, Dan juga kami menghimbau kepada masyarakat melalui iya, kesempatan ini, ya di dalam perumahan itu, bijaklah dalam menggunakan, PSU yang ada. PSU yang ada, Iya, sarana, prasarana umum dan utilitas umum yang ada di perumahan itu adalah milik bersama. mhm mhm, Maksudnya milik milik seluruh masyarakat yang ada bukan cuma di perumahan. iya, Kalau sudah diserahkan kepada pemerintah menjadi milik bersama bersama, warga Kota Makassar. mmm, Maka dari itu kita jaga. Karena iya, ada juga masyarakat ya ini kejadian di lapangan yang saya iya cerita, iya iya, ya, jalannya mentok, tuh sate, iya, mentok mentok mhm, jalanannya iya mentok, iya, masuk, mereka memanfaatkan jalan yang mentok ini menjadi, apa, fasilitas mereka sendiri, fasilitas mereka sendiri. Sebenarnya mhm, kan walaupun di depan rumah mereka, mmm, tapi untuk memanfaatkan itu, ya tidak boleh langsung dimanfaatkan seperti itu. Karena itu mhm, kan menjadi fasilitas umum. umum ya, Malah ada yang menjadikan garasi mmm, walaupun itu mereka buat secara, semi permanen, tapi iya kan tidak boleh. iya iya Nah, iya, ini yang harus diedukasi kepada masyarakat. mhm Ya, mhm, manfaatkan PSU yang sudah diserahkan oleh developer kepada developer, pemerintah, mhm, kepada, sesuai peruntukannya. mmm, Kalau memang peruntukannya jalan, ya kita gunakan jalan. jalan. Iya, kalau memang peruntukannya untuk, taman, ya kita gunakan untuk Heeh. taman. Ya seperti itu. Ya, jangan menyalahi dan jangan menggunakan, yang bukan Yang haknya, bukannya iya yang bukan hak kita ya. iya Karena di perumahan kadang-kadang, sudah apa, wilayahnya kita sampai sekian, itu dimajukan lagi Pak iya, Kadis ya, tutup tutup apa, tutup ya, got-nya ya, bikinkan garasi, garasi, ditutup permanen, itu kan betul, sebenarnya tidak boleh. Tapi betul. itulah masyarakat kadang-kadang tidak memahami apa yang menjadi fasilitas umum ya, yang menjadi hak dari warga Warga, semua. iya Iya, Pak Kadis, kita berada di ujung nih, Pak Kadis, karena saya juga tahu ada tingkat kesibukan yang lain yang akan dikerjakan oleh Pak Kadis hari ini. Mungkin ada, target di tahun 2025 untuk PSU sendiri, Pak Kadis, iya. ini? Target kami di 2025, ya paling tidak di 2025 ya, ke depan, ya, itu, target PSU bisa kita capai sekitar, 100 lah 100 ya, perumahan perumahan. yang Mhm menyerahkan. mhm Iya, mhm. dengan karena kalau kita melihat
eee, nilai aset yang sudah kami bukukan Mhm, dari 2018, 19 sampai sekarang itu sudah 4 triliun. 4 triliun, Iya. oke Iya, oke, aset developer yang sudah diserahkan ke diserahkan, pemerintah kota. iya. Iya, mudah-mudahan ini bisa bertambah, dan tentunya kan untuk kebaikan masyarakat juga. Iya, Iya, betul. Jadi mhm, jangan lemparkan lagi, "Kenapa pemerintah tidak memperhatikan iya, kami di sini?" mhm, Padahal belum belum diserahkan. diserahkan, iya, Itu PR juga buat pihak mhm, developer dan mungkin warga yang mendengar yang tinggal di wilayah perumahan, mhm, kalau di perumahan tempat tinggal Anda belum diserahkan iya, ya, PSU-nya, ini bisa dihimbau kepada pihak iya, developernya ya, betul, untuk diserahkan. Jangan sampai ketika fasilitas umum seperti lampu jalan, jalan yang dan rusak, rusak ini tidak drainasenya. ya tidak drainase, ini tidak diperhatikan, ya jangan salahkan pemerintah kalau belum diserahkan, Iya, karena ada di pihak developer developer, juga. iya, Ya baik Pak Kadis, sebelum kita akhiri ada bentuk himbauan mungkin Pak Kadis kepada pendengar kita dan juga yang saat ini menonton kita? iya. Terima kasih mohon kami kepada masyarakat. Pertama, kita ini Kota Makassar adalah, kota yang sudah di-branding menjadi kota dunia. Maka manfaatkan fasilitas yang ada di Kota Makassar ini dengan sebaiknya. Fasilitas umum yang ada di Kota Makassar adalah milik kita semua. Jaga fasilitas tak, manfaatkan sesuai peruntukannya. Baik, Ya, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya siang hari ini. Insya Allah apa yang diberikan ini menjadi berkah buat, amin. untuk warga Kota Makassar. Dari Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di kantor Dinas Perumahan dan, Kawasan Pemukiman Kota Makassar, saya Ruby Ariyanti pamit. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.